bagaimana kisahnya Mr. Amir Syarifuddin keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen. Karena memang proses alienasi terjadi pada waktu itu, mereka yang telah menempuh pendidikan barat, terdidik secara intelektual, tapi tidak mendapatkan pemenuhan spiritual dari pengajaran-pengajaran Islam yang dapat diterima oleh perkembangan pikiran mereka. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan tokoh negarawan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan kepada Profesor Yusril Iza Mahendra, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya di kabinet, Saudara Tito Arjo Tidjo, para senior yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Profesor Muhajir Effendi, Dr. Fahri Ali, Dr. Anas Urbaningrum, dan tokoh-tokoh lain yang saya mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu, dan seluruh aktivis pengurus PPHMI, Ketua Umum Saudara Bagas Kurniawan, dan juga pengurus HMI yang hadir dari seluruh tanah air pada kesempatan peringatan Dies Natalis yang ke-78 Himpunan Mahasiswa Islam pada malam hari ini. Saya sungguh bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Akhirnya HMI sampai pada usia yang ke-78 tahun. Sebuah usia yang sudah sangat panjang kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya. Dan HMI telah terus dan masih akan memberikan kontribusinya bagi perkembangan kemajuan bangsa kita, baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Dalam situasi seperti malam ini, saya teringat ketika saya mulai menjadi mahasiswa pada tahun 1976, bergabung dengan HMI sebagai aktivis intra-universitas pada waktu itu. Saya hanya sempat duduk menjadi anggota Majelis Pekerja Kongres PPHMI ketika PPHMI dipimpin oleh Saudara Abdullah Kehamahua, karena pada waktu itu mahasiswa harus memilih apakah akan menjadi aktivis intra universitas ataukah akan menjadi aktivis ekstra universitas. Saya memilih di dalam menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1978, ketika pada waktu itu Saudara Lukman Hakim menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menggantikan Dipo Alang. HMI hadir menyemangati, memberikan inspirasi, memberikan dorongan kepada setiap aktivis untuk menyadari satu persoalan yang kita hadapi bersama. Bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh HMI pada masa itu, mulai dari pendirinya, Pak Laflan Pane almarhum, Pak Ahmad Tirto Sudiro, Pak Dahlan Ranui Harjo, Deliar Nur, Nurholis Majid, Ridwan Saidi. Saya bertemu satu demi satu, mulai Ketua HMI yang pertama, sampai Ketua HMI yang terakhir pada malam ini, Saudara Bagas Kurniawan. Saya merasa bersyukur juga dalam hidup saya ini. Selain saya melakukan research, menulis beberapa buku, tulisan akademik tentang pergerakan politik kaum modernis Muslim di Indonesia, saya bertemu dengan banyak tokoh yang mempunyai kesamaan dengan HMI. Tokoh-tokoh pendiri dan aktivis dari Young Islam Itenbon. Saya bergaul dengan Muhammad Natsir, dengan Kasman Singodimejo,
dengan Yusuf Wibisono dan lain-lain, tokoh-tokoh Muhammad Rum dan lain-lain, yang saya melihat ada satu kesamaan dengan seluruh aktivis HMI, yaitu karena mereka ini umumnya adalah anak-anak muda yang mengalami proses westernisasi yang luar biasa melalui pendidikan yang mereka hadapi, sehingga terjadi satu alienasi terhadap agamanya. Dalam suasana seperti itu, mereka mencoba untuk mencari-cari apa yang harus dijadikan sebagai satu landasan dalam kehidupan, termasuk landasan dalam sebuah perjuangan. Karena memang pengajaran Islam tidak cukup canggih pada waktu itu. Orang-orang yang dididik dalam pendidikan barat teralienasi dari agamanya. Saya sempat menginterview Dr. Abu Hanifah, salah seorang pejuang bangsa kita, dan dia bercerita kepada saya bagaimana kisahnya Mr. Amir Syarifuddin keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen. Karena memang proses alienasi terjadi pada waktu itu, mereka yang telah menempuh pendidikan barat, terdidik secara intelektual, tapi tidak mendapatkan pemenuhan spiritual dari pengajaran-pengajaran Islam yang dapat diterima oleh perkembangan pikiran mereka. Akhirnya Amir Syarifuddin menjadi seorang Kristen, dan baru-baru ini terbit sebuah buku tentang biografi Amir Syarifuddin, Perdana Menteri Republik Indonesia yang beragama Kristen. Tokoh-tokoh yang muda-muda ini mencari pikiran-pikiran baru, mencari gagasan-gagasan baru. Tidak selamanya mereka bertemu orang-orang, kecuali barangkali ketemu Haji Agus Salim yang menjadi mentor bagi mereka semua. Tapi mereka lebih banyak menelaah dari buku-buku. Mereka sampai pada suatu kesadaran bahwa ada agama, ada Islam yang kita abaikan dan tidak kita pelajari. Kita sudah terbaratkan. Bagaimana kita menghadapkan Islam dengan problematika dunia modern pada waktu itu? Inilah yang melahirkan satu gerakan modern Islam, bukan karena pengaruh Muhammad Abduh atau pengaruh Rashid Rida dan lain-lain. Saya menginterview Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Syafruddin Prawira Negara dan lain-lain, dan mereka mengatakan mereka tidak pernah membaca buku Rashid Rida atau membaca buku tokoh-tokoh lain di Timur Tengah. Kami diajari Belanda berpikir secara rasional dan sistematik, dan kemudian ketika kami mempelajari Islam, kami menemukan satu cara baru untuk memahami dan menginterpretasikan Islam dan menghadapkannya dengan zaman yang terus mengalami satu perubahan. Ada satu tipe munculnya gerakan modern justru dari kalangan orang-orang yang berpendidikan barat yang pada waktu itu membentuk organisasi yang agak lain daripada yang lain. Pada waktu itu organisasi-organisasi dibentuk berdasarkan semangat kedaerahan. Ada Yong Yafa, ada Yong Sumatera, ada Yong Ambon, ada Yong Celebes, dan lain-lain sebagainya. Ada juga Yong Betawi dan lain-lain. Tapi sekelompok anak-anak muda berpikir bagaimana kita trans suku, tapi juga di dalamnya menjunjung tinggi Islam, tapi juga ada satu spirit nasionalisme di dalamnya. Maka anak-anak muda ini tidak bergabung pada Yong Yafa, tidak bergabung pada Yong Sumatera, pada Yong Celebes, Yong Ambon dan lain-lain. Mereka atas saran dan usul Haji Agus Salim mendirikan organisasi menggunakan bahasa Belanda, namanya Jong Islamitenbond, organisasi pemuda Islam yang tokoh-tokohnya adalah mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah menengah Belanda, mereka yang sekolah di Rijkshogeschool pada waktu itu atau di Fakultas Hukum UI sekarang ini, mereka yang sekolah juga di Fakultas Kedokteran UI atau GHS pada waktu itu. Lahirlah satu kelompok elit baru masyarakat Indonesia yang terdidik secara intelektual barat tapi mempunyai komitmen yang dalam terhadap Islam. Dan problem yang mereka pikirkan adalah bagaimana menghadapkan Islam dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan jangan lupa Jong Islamitenbond adalah salah satu organisasi yang
melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Jadi ada kesadaran baru, kesadaran Islam, kesadaran kebangsaan, dan kesadaran terhadap dunia modern. Walaupun usia Young Islam Battambon tidak lama, ya, datangnya Jepang, organisasi itu tenggelam, orang sibuk ke politik, dan kemudian tokoh-tokoh Young Islam Battambon sebagian besar bergabung ke Partai Masyumi, dan kemudian menjadi tokoh-tokoh politik sejarah yang sangat penting, dan beberapa di antara mereka, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Kasman Singodimedjo, Muhammad Nasir, Kasman Singodimedjo, Safruddin Prawira Negara, sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, termasuk juga Pak Rahlan Pane sudah diangkat jadi pahlawan nasional. Mengkali Muhammad Rum sebentar lagi insya Allah akan jadi pahlawan nasional juga, karena kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan bangsa kita ini. Yang kita hadapi adalah, pada waktu itu adalah disebut sebagai gerakan modern. Artinya bagaimana Islam menjawab tantangan modern, bagaimana mereka melihat ajaran-ajaran Islam di bidang sosial, politik, dan lain-lain itu hanyalah prinsip-prinsip yang kemudian dapat ditransformasikan menghadapi dunia modern. Dan oleh karena memang pada waktu itu perjuangannya adalah menegakkan kedaulatan negara dan tantangan-tantangan ideologi besar dunia, maka dengan sedikit agak apologetik mereka mengatakan Islam itu adalah sebuah ideologi yang setara dengan ideologi-ideologi besar dunia, dan bagaimana kemudian menjadikan Islam itu sebagai dasar, sebagai struktur bagi negara itu sendiri. Maka terjadi perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sampai pada tahun 1958 ketika Majelis Konstituante dibubarkan oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, memang sudah lewat zaman itu, zaman modernisme itu, dan barangkali kalau di kalangan sekuler itu ada sekularisme dan ada post-sekularisme. Sekarang pun dalam kajian Islam juga ada modernisme dan juga ada post-modernisme yang melihat bagaimana kemudian mereka mencoba, generasi baru mencoba untuk mengartikulasikan Islam dan menghadapi Islam dalam tantangan baru setelah dianggap banyak kegagalan dan kesalahan dalam filsafat modernisme itu sendiri maupun modernisme Islam itu sendiri. Dan saya kira mungkin Pak Nurholis Majid adalah tokoh yang sebenarnya berada yang mengalami transformasi dari modernisme kepada post modern itu sendiri, dan kemudian tidak lagi melihat Islam sebagai satu superstruktur, tapi melihat Islam sebagai nilai-nilai universal dan dapat dihadapkan dengan berbagai situasi yang mengalami perubahan. Di masa ini kita juga menyaksikan bahwa tantangan-tantangan besar kita hadapi terutama di bidang ekonomi dan politik, yang tadi Pak Ketua Umum, Saudara Ketua Umum sudah mengatakan juga bahwa tahun 2045 merupakan target yang dicapai oleh pemerintah sekarang. Saatnya Indonesia menjadi negara maju, dan saya kira sangat mungkin itu dicapai yang berdasarkan potensi yang kita miliki sekarang ini. Dan tapi lagi-lagi semuanya bergantung kepada kualitas sumber daya manusia kita sendiri. Dan HMB saya yakin mencetak manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang mampu berpikir secara intelektual dan secara teknokratis mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita sekarang ini. Dan saya kira dalam kabinet sekarang mungkin lebih sepertiga anggota kabinet sekarang ini adalah HMB juga, karena memang ya dari macam-macam ya, dari kiri sampai kanan, dari Yusril sampai Bahlil ada di situ di dalamnya. Jadi dan itu semua juga akan memberikan satu warna-warna tertentu terhadap perjalanan bangsa kita di masa yang akan datang. Dan kita memang betul-betul sekarang bersiap-siap untuk maju selangkah, melepaskan diri dari apa yang disebut dengan middle income trap, ya, jadi seperti perangkap negara berkembang. Dan insya Allah dengan program yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ini, dengan melakukan penghematan besar-besaran dan investasi besar-besaran melalui Danantara, memang bukan sesuatu yang mustahil. Dalam beberapa tahun yang akan datang, pertumbuhan ekonomi bisa sampai mencapai angka 8%, dan kita memang tahun 2045 itu betul-betul berada pada posisi negara maju.
dan kita berharap sebetulnya Islam tetap akan memberikan peran dalam perubahan-perubahan yang besar ini, walaupun tentu kita harus waspada karena tidak ada satu bangsa di dunia ini yang akan rela kalau bangsa Indonesia ini ya menjadi sebuah negara maju. Kita ingat tahun 98 kita sudah disebut sebagai Asian Tiger pada waktu itu. Hampir kita melewati batas negara berkembang, tapi tiba-tiba kita dihempaskan dengan terjadinya krisis moneter pada waktu itu, sehingga kita tersendat-sendat, susah payah kita mengatasi keadaan pada waktu itu. Alhamdulillah selamat juga sampai sekarang, tapi ya tentu kewaspadaan harus sangat tinggi, jangan sampai apa yang ingin kita capai ini kemudian terhalang oleh perkembangan, oleh hambatan-hambatan dari negara lain. Saya merasa bersyukur, mungkin nanti insyaAllah tanggal 26 saya akan hadir dalam sidang OECD di Paris ya, untuk meratifikasi konvensi OECD Conventions yang menandakan bahwa dalam waktu 2 tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota dari organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan ini, dan masuk ke OECD sebenarnya menempatkan Indonesia sudah berada di jajaran negara-negara maju. Dan ini saya kira merupakan satu hal yang menjadi dorongan positif bagi kita dalam menghadapi situasi yang di masa-masa yang akan datang. Dan saya percaya kader-kader HMI yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Islam, tapi juga mempunyai kemampuan berpikir secara intelektual dan kemampuan teknokratis menyelesaikan masalah-masalah, tetap akan menjadi sumber yang akan mengisi kepemimpinan bangsa kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.